Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam dan Habib pun. Ya pun. Baik Bapak Ismet, tadi kita sudah mendengar informasi dan arahan dari Bapak Fasilitator kita, Bapak Subaidi, dan juga sudah membaca petunjuk tugasnya di LMS. Jadi kita mulai saja. Baik Bapak Subaidi dan Pak Ismet, pada sesi 1, saya Ermana Ferda Zahra akan bertindak sebagai... Sudah dimulai, Yang Bapak? sudah ada co-host, silakan dimulai. Sebagai coach dan Pak Ismet sebagai coachee. Baik, kita mulai sesi yang pertama. Yep. Nggak apa-apa nanti. Pak Ismet. Pokoknya 30 menit itu dari memulai. Gimana Pak Ismet? Ada yang bisa saya bantu? Sepertinya tadi menghubungi saya lewat WA ya Pak Ismet. Iya Bu, ini buat persiapan. Kali ini meneruskan yang tadi malam mungkin. Yang kita konsultasi bersama dan kita bisa sharing lagi di ruang kolaborasi ini. Malam ini apa yang bisa saya bantu Pak Ismet? Ya mungkin kita melanjutkan problematika yang saya hadapi kemarin tentang manajemen waktu yang masih belum bisa saya atur dengan sedemikian rupa. Melihat kondisi saat ini kita berkejar-kejaran dengan tugas inti kita sebagai guru, tugas tambahan, dan mengikuti program guru penggerak ini. Tentunya iya. Baik Pak Ismet, dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Pak Ismet dapatkan? Yang ingin saya dapatkan sebenarnya ingin berbagi, ingin mendapatkan masukan dari Bu Erma bagaimana tentang problematika yang saya hadapi atas apa yang saya bilang ini manajemen waktu yang masih belum tertata dengan baik itu sebagai tugas guru kelas, sebagai tugas tambahan dari kepala sekolah, ataupun sebagai mengerjakan tugas-tugas di LMS guru penggerak ini. Iya, baik sekali Pak Ismet. Semoga dari diskusi ini nanti bisa mencerahkan kegalauan dan kegelisahan Pak Ismet ya Pak ya. Ayo. Jadi selanjutnya nih Pak Ismet, nah kegiatan apa sih yang bisa membuat Pak Ismet tidak bisa memanage waktu? Iya. Iya. Apa saja gitu. Tentunya akhir-akhir ini terutama Ibu ya, karena minggu-minggu ini itu sekolah lagi disibukkan dengan persiapan untuk penilaian tengah semester kalau di SD. Lalu ada namanya asesmen nasional yang berbasis ANBK berbasis komputer. Kebetulan saya proktor. Lalu ada juga pendataan, baik itu pendataan tenaga pendidikan, lalu ada pendataan untuk program bantuan Indonesia Pintar gitu. Jadi tumplek-plek seminggu ini yang saya kerjakan ini aja masih saling konsultasi ini, karena kita kan bagi tugas. Tetap saya yang dikoreksinya gitu. Tetap semangat ini Pak Ismet karena memang benar-benar banyak kegiatannya ya. Jadi ini Pak Ismet, dari kan tadi Pak Ismet bilang mengelola waktu lah ya, manajemen waktu. Manajemen waktu yang seperti apa yang mau Pak Ismet lakukan? Sebenarnya kalau tugas-tugas ini tidak datang secara bersamaan, mungkin saya akan lebih bisa menata gitu. Tapi kan karena kadang-kadang ada tugas-tugas tambahan yang tidak terencana, jadi seperti kemarin kita harus mendata siswa untuk mendapat bantuan wali kota seperti itu, tetapi dalam waktu yang hanya 1 hari. Kan saya ada mensortir 518 siswa, nah jadi agak kerepotan mana yang metro, mana penghasilan orang tua yang sekian seperti itu. Jadi yang saya inginkan sebenarnya nanti saya bisa membentuk tim ketika ada tugas-tugas yang mendadak, saya bisa berbagi
berbagi, jadi semua bisa jalan dan semua bisa terlaksana. Karena ketika saya ambil semuanya sendiri, saya yakin berantakan semua. Iya betul. Jadi tadi sudah Pak Ismet katakan bahwa ide ke depannya gitu ya, rencana ke depan Pak Ismet itu akan membentuk sebuah tim. Jadi ketika Bapak nanti sudah melakukan dengan tim, apakah masih ada hambatan? Ya mungkin hambatan yang saya alami saat ini ya, ini memang kaderisasi ya, kaderisasi buat memacu semangat teman-teman ini. Iya, ketika membuat tim nggak segampang itu ya Pak, kita bisa membantu orang gitu ya Pak ya. Kadang-kadang sudah dipilihkan oleh kepala sekolah, tetapi belum bisa mengikuti pola kerja kita, kan itu kan juga masih agak keteteran juga saya agak. Butuh pengalaman juga sih ya Pak ya. Iya, butuh pengalaman. Karena memang di bagian ANBK dan proktor maupun operator tuh memang butuh apa ya, keterampilan khusus gitu ya Pak Ismet ya. Iya, sebenarnya sudah ada manual booknya Bu. Manual booknya yang bisa dipelajari, cuman memang ada trouble yang harusnya memang punya pengetahuan basic tentang jaringan, tentang internet, tentang aplikasi exam, itu yang harus diperhatikan. Tapi mudah-mudahan sih ke depan tim ini bisa terbentuk. Ini juga sudah berjalan, walaupun saya nilai belum maksimal, tapi memang baru. Jadi saya maklumin juga, tapi kan nanti mudah-mudahan seiring berjalannya waktu kita bisa berbagi tugas supaya optimal, semua terlayani dengan baik, semua bisa ada hasilnya gitu, tidak ada yang dikecewakan. Wah, mantap sekali Pak Ismet, salut saya. Jadi dari penjelasan Pak Ismet tadi, Pak Ismet kedepannya akan membentuk sebuah tim gitu ya, partner kerja gitu di tiap-tiap pekerjaan Bapak gitu. Betul. Itu benar, saya salut idenya yang bagus, ide bagus sekali, karena memang banyak Pak Ismet orang yang memang terkadang dia pekerjaan nggak mau berbagi, jadi diambil sendiri. Saya selalu dengan Pak Ismet mau berbagi dengan teman. Ya. Jadi sedang membentuk tim gitu ya Pak Ismet ya. Jadi memang konsep saya itu kan regenerasi ya Bu ya, regenerasi. Karena kondisi memang yang saya ceritakan lalu itu adalah kita itu masanya pindah generasi, dari generasi yang sudah tua, yang sudah pensiun, ke generasi yang muda dan yang sangat muda, bahkan di bawah saya jauh. Jadi masih CPNS baru, yang P3K baru, itu yang bisa nantinya saya lihat kepribadiannya, lihat etos kerjanya, kedisiplinannya, jadi saya bisa nilai, nanti saya bisa kader untuk bisa bantu di sekolah. Baik Pak Ismet, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa permasalahan adalah ketika memanajemen waktu. Lalu Pak Ismet kedepannya akan membentuk tim. Nah, lalu Pak Ismet ketika membentuk tim ini nanti sudah berjalan, targetnya itu berapa lama ini Pak? Target saya sih akhir tahun ini ya Bu ya. Akhir tahun ini tim ini sudah terbentuk. Nanti saya mintakan ke kepala sekolah untuk meng-SK-kan supaya lebih valid lagi, mereka bekerja berdasarkan SK. Jadi sudah tahu tupoksinya, yang ngurusin program Indonesia Pintar siapa, yang Dapodik siapa, yang urusan tenaga pendidikan siapa. Jadi bisa, walaupun nantinya mungkin saya bantu untuk mengontrol ya Bu ya, mengontrol untuk pekerjaan, karena bukan mau sombong, tetapi pengalaman saya yang sudah bisa saya tularkan pelan-pelan, bisa menjadi tempat mereka untuk nanya, bertanya gitu. Pak, salut saya sekali lagi, karena nggak banyak orang mau berbagi ilmu, jarang Pak. Sekarang ini banyak orang yang tidak mau berbagi ilmu. Jadi ada ilmu itu dia tahu udah diambil sendiri. Tapi Pak Ismet mau berbagi ilmu ini saya sangat menginspirasi.
Iya, memang Jadi, kan prinsipnya memang kan kalau makin banyak berbagi kita makin justru makin kaya kan pengetahuan. betul. Kalau dapat, Bahkan hmm. Ya gimana? bahkan saya bahkan saya mengharapkan ada ide-ide baru dari yang masih fresh graduate gitu kan. Ya, iya. Ada ide-ide baru yang bisa kita implementasikan bareng-bareng supaya demi kemajuan bersama sih. Demi kemudahan baik itu untuk tenaga pendidikan atau untuk melayani siswa di sekolah. Iya. Tadi kan targetnya akhir tahun ini ya Pak ya, Ya, berarti insya Allah tengah akhir tahun semester ini. ini ya Pak ya, Iya, berarti betul. lagi dalam perjalanan menuju gitu ya ini ya. Nah Ya, jadi Pak Ismet, bagaimana Pak Ismet tahu atau ya Pak Ismet tahu nih bahwa target itu berhasil gitu, ada kemajuan gitu. Bagaimana cara Pak Ismet ya, mengetahuinya gitu? nah ini juga karena bisa jadi kan saya di tengah-tengah ini ganti orang. Oh ini nggak cocok nih di sini. Ini kan lalu saya pindahkan lagi di sini. Indikator keberhasilan saya itu tadi Bu, di akhir itu ada tim yang terbentuk yang goalnya adalah dibentuknya dan di SK-kan oleh kepala sekolah. Ketika sudah di SK-kan kan mau tidak mau tim ini akan berjalan semestinya. Yang didukung mungkin nanti ada anggaran yang mendukung itu atau administrasi-administrasi yang bisa berjalan. Jadi goalnya itu Bu, goalnya Goalnya akhirnya. itu. Iya, Atau bisa juga ya Pak ya, nanti Pak Ismet bisa membuat sebuah catatan gitu ya, betul. Oh ya, dicatat apa itu target-target yang awalnya belum dilaksanakan, yang menjadi permasalahan, lalu nanti ketika sudah dibentuk tim, lalu nanti di akhir tahun sesuai dengan target Pak Ismet, mungkin nanti bisa diagendakan begitu iya. Pak Ismet? Mungkin bisa. Iya, Masukannya terima kasih Bu. Mungkin bisa iya, ya karena kalau tim sudah dibentuk mungkin akan bentuk juga program-program kerja ya Bu ya yang iya, bisa kita jalankan bersama karena kalau sudah membentuk tim nantinya tidak apa ya tidak lempar-lemparan tanggung jawab betul. yang Jadi sudah ada tupoksi masing-masing nah begitu ya Pak betul Ismet ya. betul Eh, udah ada tupoksi jadi saya tidak usah pusing-pusing lagi ketika ada yang dari mungkin ada supervisi dari dinas atau dari kementerian tentang PIP misalnya saya iya, bisa langsung mengajukan si A ini yang mengurus ini dia tahu betul siapa berapa orang yang dapat dari kalangan keluarga seperti apa itu sudah dengan sistematika yang sudah iya. diketahui kan selama ini kalau kita itu dibebankan banyak wah ini kalau ditanya ini kita harus buka-buka file lagi kan. Benar-benar. Jadi kalau badan masih bisa sehat, cuman waktu yang kita kedodoran Iya, gitu ya Pak Ismet ya. bener waktu Mm-mm. itu andai kata saya bilang andai kata badan ini bisa dibelah-belah gitu ya. Oh, yang Udah ini dibilang ya Pak ya. badannya udah dibelah ini ngurusin ini ngurusin ini makanya saya Iya, membelahnya membentuk tim itu tadi jadi iya, ketok tular lah kalau kata saya ketok tular dengan pengetahuan jadi kita bisa jalan iya. bareng-bareng. Ini tadi kan Pak Ismet kita berbicara manajemen waktu. Pak Ismet juga kan seorang guru nih ya. Betul Wali betul. kelas bukan ya Pak Ismet? Iya bener wali kelas Nah, guru ini kelas. manajemen waktu untuk siswanya bagaimana ini Pak Ismet? Nah, itu dia. Ini yang menjadi problem akhir-akhir ini, Bu. Saya Iya. sering ngilang dari kelas, Mm-mm. sering nitip, Iya, walaupun iya. ya nggak terlalu sering lah. Tapi mungkin kan ada perasaan dari tetangga. Kan kelas kita paralel, ABC Iya. itu kelas 3. Dari guru Jadi lain gitu ya Pak ya? dari guru lain yang saya sering turun ke lab, apa Iya. kayak tadi simulasi itu 8 jam 8.40 kan tokennya keluar ya saya harus ke lab buka dan menyiapkan anak-anak juga kan yang di lab jadi Mm-mm. saya yang di kelas saya tinggal misalnya Oh seperti itu gitu. mungkin Jadi nitip ke kalau tetangga. kalau begini Pak Ismet, kalau ketika kelas ditinggal itu Pak Ismet titip dengan tetangga sebelah gitu ya, dengan guru Iya. sebelah gitu ya Pak ya. Dan itu pasti kondisinya bagaimana ini Pak? Kondisinya mungkin mereka mengawasi saja mengawasi tidak sepenuhnya ya Bu ya tidak sepenuhnya makanya saya kadang-kadang merasa
apa ya, merasa berdosa sama anak-anak saya karena sering-sering saya tinggal itu. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan karena ada tim jadi saya bisa WA sajalah ya tanpa harus meninggalkan Iya, kelas mungkin gitu, tanpa mm, harus meninggalkan kelas. mungkin begini Pak Ismet, kalau saya boleh kasih saran, ketika Pak Ismet sedang melakukan kegiatan AMBK atau yang lainnya, Pak Ismet kan di sekolah ada guru piket ini ya. Nah, mungkin guru piket bisa bisa Iya mungkin menunggu bisa mungkin ya ya Pak Bu ya. ya, iya Heeh. Cuman mungkin kalau memang bisa. sering-sering kita jadi nggak enak juga gini ya Pak ya. Nggak enak, apalagi apalagi di SD ya Bu ya, Iya, apalagi di iya. SD ya, nggak enak karena kita megang kelas kan semua mapel kecuali PJOK dan agama kita pegang Mm-mm. semua, jadi Mm-mm. full 28 jam seminggu. Iya. Oke, Wah kayaknya ini obrolannya asik sekali nih Pak Ismet ya. iya nggak kerasa nih udah 15 menit nih Bu. Iya, baik Pak Ismet. Ada yang masih ingin didiskusikan lagi Pak? Kayaknya cukup. Terima kasih Iya, masukannya dari Bu Erma. Mungkin bisa saya implementasikan tadi. Ya, iya, jadi setelah membuat tim, kita juga perlu ada program kerja iya. supaya masing-masing tim itu sudah tahu tupoksinya. Terima kasih Bu Erma Iya, masukannya. sama-sama Pak Ismet. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan masuk pada sesi yang kedua. Kali ini bertindak sebagai coach adalah Bapak Ismet SPD dan saya Ermana Ferda Zahra akan bertindak sebagai coaching. Oke, terima kasih Bu Erma. Assalamualaikum Pak Ismet. Waalaikumsalam. Terima Ada waktu kasih. nggak ya nih buat saya nih mau curhat saya sebenarnya Pak Ismet. Dari tadi saya Ada. tunggu waktu Pak Oh Ismet kayaknya gitu. saya lihat-lihat, aduh sibuk sekali sepertinya dari tadi saya lihat Pak Ismet. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu di Iya, ruang kolaborasi ini, Bu. Mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu ceritakan, bisa kita sharing di ruang kolaborasi ini. iya baik Pak Ismet. Sebenarnya ini problem kita apa ya diskusi aja ya Pak Ismet ya. Iya, Problemnya sebenarnya begini Pak Ismet. Pada awal-awal pembelajaran kemarin ya sudah berjalan 3 bulan ini ya Pak Ismet. iya, kita tatap muka sudah 3 bulan. Iya 3 bulan. Ternyata saya baru menyadari ada sekitar 2 minggu yang lalu gitu. Ketika saya mendapat laporan guru bahwa ada siswa yang tidak bisa membaca. Dan sebenarnya pada mata pelajaran saya sendiri pun bahasa Indonesia itu memang anak itu tidak bisa membaca sehingga apa ya tugas-tugasnya itu tidak dilaksanakan gitu. Jangankan dia mau mengerjakan, dia bahkan menulis tapi tulisannya tidak dibaca karena dia tidak hafal abjad gitu Pak Oh, Ismet. seperti itu. Nah iya jadi apa ya Pak Ismet, sebenarnya kegalauan itu masalah itu munculnya dari diri saya sendiri karena pada saat itu ada perasaan bersalah dengan anak. Ketika saya melakukan apa ya tugas gitu, saya lihat dia nggak mengerjakan. Tanpa saya pikir panjang, saya langsung memberikan apa ya, memberikan tugas yang berat. Saya tidak bertanya dulu alasannya pada saat itu. Jadi saya langsung emosi gitu sebenarnya Pak Ismet. Bu Erma sudah melakukan asesmen awal? Iya, nah ini dia Pak. Sebenarnya saya sudah melakukan asesmen awal, tapi mungkin benar Pak. Di akhir-akhir ini pun saya banyak tugas. Saya sebagai pembina Paskib, lalu saya juga sebagai project di hidroponik. Luar biasa. Ditambah itu juga saya kemarin juga saya sempat melakukan diklat. Jadi memang benar-benar terlupakan. Sampai saya sudah ada catatan, cuman buku catatan itu ya kesalahan dari saya, tidak selalu saya buka gitu karena terlalu banyak tugas-tugas yang lain itu Pak. Pemetaan sudah saya buat. Terhadap anak itu apa yang Ibu sudah lakukan sejauh ini? Iya, jadi pada saat anak itu sudah melakukan, saya sudah apa ya anak itu tidak bisa membaca itu tadi Pak. Terus saya tidak serta-merta
langsung memberi solusi, tapi saya mengajak siswa itu untuk berbicara dari hati ke hati. Nah, itu pun saya ambil waktu, tempat yang memang apa ya, tidak ada siswa lain atau guru lain karena saya menjaga perasaannya. Supaya Saya tidak ada intervensi dari pihak-pihak lain ya Bu ya. betul, betul. Nah, jadi waktu itu saya ajak anak itu ke perpus karena memang saya juga bagiannya di perpus. Jadi saya di situ saya tanya, saya langsung katakan bahwa karena saya kemarin ini saya langsung buka catatan pemetaan anak itu ya Pak ya, langsung saya buka. Jadi ternyata ya saya katakan bahwa nak, saya minta maaf, emang kesalahan di saya, gitu ya. Saya terus terang Pak, saya kalau memang saya salah, saya berani meminta maaf walaupun dengan gitu. Luar biasa. Apa ya, setelah saya katakan bahwa saya minta maaf, lalu siswa juga sudah memahaminya, lalu kami berdua mencari kesepakatan solusi Pak, karena memang anak yang tidak bisa membaca ini kan tidak bisa kita biarkan. Betul, apalagi saya selaku guru bahasa Indonesia, tetap saya punya tanggung jawab ya Bu ya. Punya tanggung jawab lebih berat dibandingkan guru-guru yang lain. Gitu. Karena menurut saya gini, dengan membaca itu kan anak-anak itu bisa tahu semua dunia. Gitu. Betul. Jadi kami mengambil kesepakatan bahwa kami akan melakukan latihan membaca itu setiap saya ada jam di kelas. Teknisnya adalah waktu itu ketika saya sudah selesai memberikan materi, anak-anak mengerjakan tugas, lalu anak si Rega ini, namanya si Rega ini saya panggil ke depan untuk membaca. Dan ketika di kelas saya melakukan itu, saya tanya, ketika kamu saya panggil di kelas, saya ajak baca di meja dengan saya di depan, apakah kamu tidak malu? Saya bilang gitu, enggak Bu. Nah, jadi anak itu juga tidak malu gitu, dan dia punya semangat untuk bisa membaca. Percaya diri ya Bu ya. Percaya diri. Tapi saya sebagai guru kan nggak seperti itu aja Pak. Saya tetap berbicara dengan siswa saya di kelas bahwa ayo gitu, kita sudah mempelajari yang kemarin, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas itu ya Pak ya. Jadi saya juga beri informasi pada anak-anak bahwa si Rega ini bukan anak yang tidak baik, tapi memang dia butuh pertolongan kita. Jadi dia butuh semangat dari kita semua. Perlu dukungan lingkungannya Bu ya. Iya. Perlu dukungan teman-temannya ya. Jadi memang butuh benar. Terus anak-anak juga semangat ini Pak. Pernah kejadian pas waktu itu ya Pak ya. Apa namanya? Sekali waktu saya lupa nih Pak. Lupa untuk mengajari dia membaca gitu. Nah, setelah ternyata teman-temannya yang lain ini yang mengingatkan, ayo Rega, semangat, latihan baca gitu. Terus dia langsung, oh iya Bu Erma lupa gitu, baca lagi. Terus alhamdulillah Pak, anak-anak juga jadi senang. Terus saya juga senang karena beban saya yang tadinya saya merasa apa ya, nggak enak dengan anak, merasa bersalah gitu. Jadi bisa sedikit plong gitu. Sepertinya Bu Erma sudah menerapkan ini ilmu yang ada di CGV sepertinya. Ya sudah memilih tempat yang tidak memilih tempat yang tidak ada intervensi dari pihak lain, lalu melakukan langkah-langkah yang tepat. Jadi dan lingkungan ini sangat berperan Bu. Jadi lingkungan teman-teman, apalagi teman-teman sejawat ya Bu ya. Jangan sampai kita karena dia tidak membaca kita melabeli, nanti malah semangat belajarnya drop. Yang ingin saya konfirmasi ke Ibu, gimana Bu perasaannya sekarang setelah melakukan hal-hal yang istilahnya pengakuan dosa ya Bu ya, pengakuan bersalah ya, pengakuan bersalah lalu memperbaikinya, karena tidak semua guru yang bisa seperti Ibu. Jadi kadang-kadang kita tuh ada sedikit rasa egois sama anak ya. Kadang-kadang tidak mau melakukan mengakui kesalahan. Pokoknya yang dikatakan kita benar. Kayaknya itu paradigma lama ya Bu ya. Gimana perasaannya sekarang Bu? Jadi setelah saya melakukan yang kemarin ide-ide, lalu ada tindak lanjut yang udah saya lakukan tadi yang saya katakan, saya jadi sedikit lega.
lega sedikit, tapi belum semua Pak, karena anak saya terus terang belum lancar membaca, karena memang Oh sedang iya. proses. Tapi saya bersyukur sekali bahwa sudah ada kemajuan. Yang tadinya anak ini tidak hafal abjad, sekarang dia sudah hafal abjad. Berarti Bahkan Ibu sudah menetapkan targetnya ya Bu ya? Iya, benar. Nah, target insya Allah sudah saya tetapkan. Jadi selama 2 minggu berjalan, yang tadinya dia tidak bisa tidak hafal, sekarang sudah hafal, bahkan sekarang sudah bisa mengeja 2 huruf Pak. Wah, luar biasa. Target Ada saya kemajuan progresnya. 1 bulan ini dia sudah bisa membaca, walaupun mungkin ketika dia membaca di fonem yang huruf vokal, huruf konsonan dengan konsonan agak sulit, saya rasa masih oke lah gitu, nggak masalah. Mungkin adakah dukungan lain Bu, selain dari ibu atau dari orang tua yang bersangkutan, dari anak atau dari teman-temannya untuk mendukung anak ini supaya bisa lebih cepat lagi dalam membaca? Baik Pak Ismet, terima kasih banyak. Nah, selain yang saya lakukan di kelas kemarin, saya juga melakukan kerjasama dengan orang tua. Saya langsung kerjasama dengan orang tua karena saya mempunyai grup orang tua. Orang tua langsung saya hubungi secara pribadi melalui WA. Di situ kami berkomitmen bahwa ayo seminggu 3 kali di sekolah, 3 kali di rumah. Dia membaca, latihan membaca, dan itu saya mengharuskan orang tuanya mengirimkan video ke saya. Wah, luar sebagai biasa. bukti bahwa memang sudah dilakukan kegiatan itu di rumah. Selain itu Pak Ismet, saya juga sekali waktu mengajak anak-anak saya, karena yang memang tidak bisa membaca itu nggak cuma 1 Pak. Saya mengajar 5 kelas Pak. Wah, luar biasa. Kelas itu ada sekitar 11 anak nggak bisa baca. Luar biasa. Iya, betul. Korban pandemi ya Bu ya? Benar. Ini karena pandemi ini kemarin. Jadi saya punya trik Pak. Nah, trik ini pun saya lakukan di kelas dan di rumah. Di kelas saya metode membuat khusus Bu? Iya, metode baru. Jadi saya membuat gambar. Saya ambil gambar, saya buat gitu, lalu saya gunting, saya bikin seperti kartu. Anak-anak saya ajak bermain semua satu kelas. Nah, mereka mengambil, saya tidak mengintervensi bahwa dia yang bisa membaca saja, tapi semua anak. Untuk aku memberi semangat dia, supaya dia tidak merasa dibeda-bedakan. Gitu. Betul. Jadi ketika dia mengambil sebuah gambar gitu, ada gambar mawar merah, maka anak-anak itu harus menulis mawar merah gitu. Menulis mawar merah itu pun mereka menulisnya di kertas, Pak Ismet. Oh iya. Jadi saya akan menghitung berapa huruf yang salah, berapa huruf yang benar. Gitu. Ketika banyak yang benar pun maka saya beri reward. Iya, tetap walaupun sebenarnya tidak boleh ada penghargaan seperti, tapi saya rasa itu masih boleh ya Pak ya, karena untuk memberi semangat lah itu. Saya di SD Cicada Sharing juga itu juga situasional Ibu ya. Kadang-kadang memang kalau kita memberikan terus-terusan mungkin anak menjadi nantinya akan ketika tidak ada hadiah semangatnya kurang. Tetapi kalau sesekali mungkin bisa kita lakukan untuk memacu motivasi anak gitu. Iya. Lalu Pak Ismet, saya juga ada trik baru. Trik lagi nih Pak Ismet. Jadi anak-anak yang tidak lancar membaca ini kan otomatis yang lebih ditekankan mereka adalah pendengaran ya. Betul. Nah, menyimak ya Bu ya. Iya, menyimak. Jadi terus terang Pak Ismet, saya lebih banyak memberikan anak-anak itu semacam seperti slide gitu, PPT, lalu video gitu. Dan untuk anak-anak pun saya bebaskan Pak Ismet mereka. Untuk anak-anak yang memang mereka biasa bisa membaca dan menulis, mungkin mereka akan mengerjakan tugasnya secara tulis. Tapi untuk anak-anak yang memang tadi keterlambatan membaca, kesulitan membaca, saya perkenankan mereka untuk menjawabnya melalui rekam menggunakan gawai, Pak. Oke, berarti sesuai dengan minat mereka ya Bu ya. Jadi ya. Ada tingkat keberhasilannya juga sepertinya berbeda-beda ya Bu ya. Iya,
masing-masing anak ya. Memang kita Iya. bisa bisa jadi semua bisa terlayani. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Erma ini. Iya, Tidak iya. terasa waktunya sudah mau habis. Mungkin harapan-harapan Bu Erma kepada murid-murid Bu Erma yang Iya. belum lancar membaca seperti apa, Bu? Bisa Ya, di-sharing sebentar. di penghujung waktu ya Pak ya, harapan saya Mhm. sih anak-anak saya bisa lancar membaca, yang tadinya tidak bisa membaca, yang sudah lancar membaca, lebih giat lagi membaca. Karena satu, slogan yang dari dulu kita dengar, Iya, membaca adalah membuka jendela dunia. membuka Terima kasih Pak jendelanya. Ismet atas Oke, waktunya. sama-sama Bu. Saya Kayaknya sudah kita merasa dicerahkan ini hari malam ini dengan Pak Ismet, benar-benar. sama-sama Bu, saling belajar kita, saling mengisi supaya kita banyak pengetahuan. Mungkin nanti ada ruang kolaborasi yang selanjutnya ya, kita bisa Iya, saling bertemu ya Bu ya. iya boleh Oke, Bapak. sepertinya cukup Iya, untuk saya tutup ruang dulu dan kolaborasi. Ya silakan Bu ditutup. baik Bapak Subaidi dan Pak Ismet. Kegiatan kita hari ini Coach dan Kuci alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Kami dari kelompok 5 undur diri. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hentikan merekam.